Sungguh kasihan bener nih warga negara Indonesia sudah jatuh ketimpa bencana, anggota DPR-nya statementnya nggak ada guna gitu kan. Ya ini lagi-lagi ya positive people, seorang anggota DPR gitu kan ya berstatement terkait kayu gelondongan gitu ya yang ikut terbawa arus banjir gitu kan ya, yang dimanfaatkan oleh warga untuk membangun rumahnya di saat pemerintah belum menyediakan bangunan gitu, belum menyediakan rumah gitu kan ya, malah justru itu dikatakan melanggar aturan. Lah, kok bisa gitu ya, yang nebang-nebang pohon nggak melanggar aturan toh gitu kan ya, giliran ini dikatakan melanggar aturan. Aduh gitu. Kita tahu ya bahwa penanganan bencana ini kayak yang tenda, ada yang itu tuh kayak tenda baru dipasang saat Prabowo ini mau datang dan sebagainya kan, terus rumah-rumah mereka ini rusak parah gitu kan ya. Nah terus malah ketika mereka mau coba membangun kehidupannya kembali gitu ya dari kayu-kayu yang terbawa gitu kan ya, kayu yang terbawa itu justru malah dikatakan seperti itu. Lah terus yang bertanggung jawab terhadap rumah mereka yang selama ini dibangun dari keringat, dari jerih payah bekerja yang tiba-tiba rusak gitu ya akibat banjir bandang gitu ya, yang membawa kayu gelondongan-gelondongan itu siapa gitu kan. Tentu apa yang diambil gitu dari kayu itu kan juga nggak seberapa dibandingkan harta benda yang udah mereka miliki dan hilang gitu loh. Kok bisa nih DPR ini kok statementnya gitu ya. Aduh, gue juga pusing gitu kayak, aduh, bahkan ya kayak di agama pun gitu ya, maksudnya ketika dalam kondisi darurat kita bahkan boleh loh makan misalnya yang dilarang agama ini, apa yang misalnya sudah diharamkan, tapi dalam kondisi darurat, di dalam kondisi misalnya kita terjebak di tengah hutan yang nggak bisa apa-apa, yang di situ cuma ada yang diharamkan, ya sebenarnya nggak, agama aja bisa sefleksibel itu istilahnya. Nah ini kenapa ya ampun gitu, kayak masyarakatnya, rakyatnya tuh lagi nggak punya rumah gitu loh, dan mereka lagi coba astaga kayak aduh, gue tuh juga nggak habis pikir gitu ya. Sengaja dari Fakta Indonesia gitu, fakta.indo laman Instagram gitu ya, seperti apa kayu gelondongan sisa banjir dimanfaatkan warga DPR, tidak bisa dibiarkan gitu kan ya. Tuh ini warga memanfaatkan kayu gelondongan. Antusias warga dalam membantu membuat gambangan jalan untuk akses mobil logistik dan mobil ekstrim Indonesia. Gelondongan kayu kiriman dari Sibolga sudah 3 minggu dikelola oleh masyarakat tidak habis-habis. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menyoroti pemanfaatan kayu gelondongan sisa banjir bandang di Sumatera yang digunakan warga untuk kepentingan ekonomi. Kayu-kayu tersebut diduga berasal dari perambahan hutan dan terbawa arus banjir hingga menutup akses jalan dan pemukiman seperti di Garuga, Batang Toru, Tapengli Selatan. Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa penanganan kayu sisa banjir harus merujuk pada ketentuan. Hari ini kita melihat warga menjadikan kayu sebagai berbagai ukuran sebagai barang bernilai ekonomis. Ini tak bisa dibiarkan terus berlanjut karena penanganan mesti merujuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah gitu. Menurutnya, kayu sisa banjir memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal jika dikelola dengan tepat. Sama halnya dengan puing-puing bangunan, kayu ini tentu akan sangat banyak peminatnya, terlebih kualitas kayunya terlihat sangat bagus, tentunya memiliki nilai ekonomis tinggi, kata Alex. Ia mendorong pelibatan pihak ketiga agar pembersihan berjalan cepat dan tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa melanggar hukum maupun merusak lingkungan. Nah itu dia statementnya dari Bapak ini gitu kan ya. Nah melihat hal ini netizen ini bakal seperti apa gitu kan ya. Aduh, gue sih udah nggak setuju banget ya gitu kan ya, rumah mereka bos gitu udah hancur gitu, terus mereka mau bangun rumah dari kayu-kayu ini aja udah langsung keluar aturan tuh gitu. Kita baca komentar netizen, tombol bubarkan DPR tuh gitu. Komentar kedua nggak usah ya, kok rakyat udah kena bencana tapi masih sibuk bicara ketentuan gitu. Lalu sebagai anggota DPR apa saja yang sudah Anda lakukan untuk masyarakat terdampak bencana gitu. DPR yang nggak bisa dibiarkan tuh, tombol
DPR ngomong yang penting ngomong gitu. Diinget guys, yang ngomong DPR, anggota PDI gitu. Oligarkinya ngamuk, kayunya capek-capek dipotong, kebawa banjir, belum sempet dijual malah dipakai rakyat gitu. Definisi serakah sampai ke akar-akarnya gitu ya. Bapak ini tidak bisa dibiarkan menjabat gitu. Anda yang nggak bisa dibiarkan gitu. Emang punya siapa ya kayu-kayu itu, nanya lembah lembut penuh kasih itu kan ya. Suaramu itu bukan perwakilan suara rakyat pak gitu ya. Goblok pakai kuadrat gitu. Katanya tumbang alami kok nggak boleh dimanfaatkan masyarakat gitu. Nah tuh kan iya katanya ada yang sempat bilang itu kayu-kayu tumbang alami ini kan. Terus kenapa nggak boleh dimanfaatkan gitu. Alex Indra Lukman official minimal punya rasa malu dikit gitu ya. DPR nggak tahukah revolusi Prancis gitu. Timbunin ke rumahnya gitu ya. Semua ada hikmahnya kecuali DPR gitu ya. Diam. Kenapa ya DPR kita kalau kasih statement tidak pernah berbobot gitu ya. 20 hari kayunya dibiarkan gak diberesin pemerintah, giliran dibersihin warga malah aji mumpung. Cuci tangan pakai cara playing victim, gak ada empatinya orang-orang pemerintahan gitu ya. Pak Alex Indra Lukman itu jangan sombong, jabatan Anda ada untuk rakyat. Kelewatan banget deh ini kalau beneran. Jangan gitu dong, keluarganya sudah banyak yang tiada, rumah rusak, sudah tidak bisa dihuni. Jangan digituin lagi dong. Kemana empatimu para pejabat gitu. Gak habis-habis loh ini yang bilang kalau pohonnya tumbang sendiri gitu ya. DPR, rugilah awak gitu ya. Kepalaku itu biar dimanfaatkan masyarakat sana gitu ya. Ruwet gitu ya. Halo KPK, bagaimana jika Alex digeledah gitu kan ya. Buset deh gitu ya. Pak, jaga hati masyarakat, mereka terluka, jangan disakiti lagi gitu ya. Nah ini gitu, maksudnya kan ini momennya tuh kayak orang di sana nih udah kehilangan semuanya gitu loh. Rumah, harta benda, semua gara-gara ini gitu loh. Kok kenapa dia memanfaatkan kayu untuk sekedar membangun rumah, untuk tempat berlindung dan lain sebagainya. Ngomongin aturan gitu kan ya, yang aturan-aturan terkait hutan-hutan itu gimana pak gitu kan ya, harusnya fokusnya di situ aja gitu, biarkan rakyat ini mencoba membangun kembali kehidupannya gitu kan, daripada nunggu pemerintah yang nggak tahu kapan gitu kan ya. Nah kalau menurut Positive People gimana pendapatnya, silahkan tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe. Terima kasih, wassalamualaikum.